Mungkin Bapak Ibu Guru ada yang ingin bertanya? Tadi semua sudah ya garapannya, kalau di sini kan 17 anak ya yang ada di Home Pimpa. Apakah tadi itu 17 masuk ke dalam video semua ya tadi? Ya, masuk Bu. Masuk semua ya? Ya. Enggak, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Mungkin dari saya, Bu Rizka. Oh iya, silakan Bu Nova. Saya minta tolong dong masing-masing anak bisa menjelaskan. Maaf, menjelaskan apa ya Bu? Divisi masing-masing kah? Iya, divisi masing-masing. Iya, masing-masing menjelaskan. Sambil mungkin dibantu dengan yang ditampilkan tadi. Share screen kembali, nanti di stop, sambil dijelaskan nanti apa yang sudah dikerjakan. Konsep. Halo. Jadi ini karya saya training konsep di Home Pimpa. Siapa dulu? Dikenalkan dulu. Saya Alisha Tania dari 11 Animasi C. Saya dari divisi story, divisi konsep. Ayo Rena, bisa dijelaskan ini pekerjaan apa, untuk apa, bagaimana? Jadi yang saya masukkan di portofolio ini karya saya buat training di Home Pimpa. Ya, ini Halloween dan desain karakter. Kebanyakan kalau bikin konsep itu mulainya dari panel storyboard dulu, dikirim ke anak-anak konsep, baru bisa dibikin. Terus habis itu lanjut ke storyboard, bikin animatik, baru bisa dimasukin ke modeling dan animasi. Di divisi konsep nggak cuma satu orang saja kan, mana yang lain? Divisi konsep kalau dari SMK 4 cuma saya Bu. Oh, cuma kamu. Oke, untuk yang lain, divisi yang lain? Ya, selanjutnya siapa? Ada suaranya. Enggak ada. Ini aja dulu, siapa? Naila ada dari divisi 3D Anim. Tes. Pak Ibu, mungkin ini dari divisi animator, bisa di-play videonya. Yang pertama, ini video saya tugas training dari supervisor di Home Pimpa. Lalu untuk tugas
dari animator ada di sini tuh eh, menganimasikan gambar dari storyboard ke bentuk 3D animasi, Bu. Mungkin dari teman-teman lain bisa membantu. Iya, anak-anak saya ingatkan kembali ya, tadi di awal sudah saya sampaikan, ini adalah ujian. Jadi kalau kalian tidak bicara aktif, kami mau menilai seperti apa. Ya, Ya jadi loh, langsung saja. ini nilainya kosong loh. Yang presentasi yang nilai, yang ada nilainya gimana ya? Gitu ya. Oke. Yuk. Tadi siapa ini? Dilan. Sambil diperkenalkan Ya, ya. Bu. Oke. Oh ya, Bu. Ya, mohon izin Bu Tias, sekalian ini ya, apa namanya, iya perkenalkan nama lengkap dulu, dan kelas saya juga Iya. bingung ini, ngentuin nilainya gimana ini. Nama lengkap ya. Nama akunnya juga tolong diganti kalau bisa sesuai arahan dari Pak Haryo Di- di awal. Perlu diulangi. Ya, silakan mulai dari Dilan. Kelas berapa, nomor absen berapa untuk membantu Bapak Ibu guru menilai? Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Dilan Syaputra dari kelas 11 animasi B. Ini dalam video ada salah satu hasil tugas training dari Kompimpa untuk saya. Ini saya membuat parkour. Yang awal saya membuatnya itu pertama saya mencari referensi dulu dari YouTube. Setelah saya mencari referensi dari YouTube, saya mencoba menganimate yang saya animate seperti kayak di video YouTube gitu loh. Lalu ini ada beberapa tugas dari tim animator lain. Mungkin dari teman-teman animator boleh menjelaskan hasil karyanya. Saya tes tes. Saya tes tes. Terputus-putus. Terputus-putus. Tes tes. Hafiz dari kelas 11, hasil dari dari portofolio yang ada di video ini. Dek, tak interupsi. Iku kamera dinyalakan. Oh, sudah Pak. Nggak Kamera nyala itu. saya lewat HP. Ini Kak Isu sih. Tes tes. Wes, lanjut. Bisa di play untuk yang punya saya. Jadi saya itu mendapatkan tes dari supervisor saya
lalu dikasih referensi dari leader saya, yaitu membuat stopping dari karakter lari, lalu berhenti dari lari-lari, lalu post to post, lalu ancang-ancang untuk lari, sehingga lari lagi sampai out frame. Itu Bapak Ibu guru, apakah ada pertanyaan? Itu sing tadi yang warna biru tadi ya, karakter warna biru. Iya Pak. Ini sudah berjalan berapa bulan kalian di Home Pimpa? Mungkin 5 bulan Pak. Oke, 5 bulan itu challenge yang paling tinggi yang kamu udah dapat, artinya yang dikasihkan sama dari studio itu apa? Tugas apa kira? Bisa diulang pertanyaannya Pak? Saya tanya, maksudnya challenge yang dari studio, yang dikasihkan studio ke kalian, atau kamu ya secara pribadi Nafis, itu yang paling tinggi, yang paling susah itu apa? Mungkin Ojo mungkin. Ojo jawab ojo mungkin. Apa? Dikasih tanggung jawab buat ngerjain project gitu Pak. Projectnya apa itu? Projectnya itu kayak bikin video anak-anak itu. Itu ada nggak, sudah disiapkan nggak? Maksudnya sudah ada yang diupload gitu apa? Iya, artinya bisa di-share di sini apa enggak? Oh, belum ada yang diupload Pak, yang saya ngerjakan. Berarti masih ini ya, masih di hold ya, propertinya untuk studio ya? Iya Pak. Oke, kenapa itu disebut, menurut kamu sing paling susah? Mungkin karena mana? bingung Pak. Ya karena apa? Wis tak tanya. Kayak udah dikasih kepercayaan gitu Pak. Takut merusak kepercayaannya. Udah dikasih tanggung jawab tapi takut ceroboh gitu Pak. Secara hasil. Kalau secara hasil, alhamdulillah belum ada yang ngerasa susah gitu Pak. Nah, hasilnya dari studio, responnya apa? Dari hasil yang sudah kamu bikin itu yang masuk di project itu gimana? Penilaiannya dari studio itu Pak. Ya apa? Mungkin baik Pak. Mungkin. Siap di cross check loh ya. Siap di tapi kamu bilang seperti ini siap di cross check loh ya. Mungkin siap Pak. Siap di cross check itu gimana Pak? Ya bisa dikonfirmasi nang studio no. Kalau ditakoki, oh iki Nafis ngomong lek dhek wingi mlebu project tapi ya terus hasilnya sudah bisa diterima sama studio. Terus maro studio ngomong, ora Nafis iki anu iki halu ngono semisal. Artinya yang sudah kamu sampaikan itu bisa siap dikonfirmasi itu. Saya yakin Pak kalau penilaiannya itu baik. Oke. Ya paling tidak berlaku untuk semuanya. Yang mungkin nanti disajikan itu bukan yang standar-standar gitu ya. Artinya yang kalau menurut saya itu memang yang membuat kalian di sana itu sangat-sangat tertantang. Terus nanti
solusinya yang sudah kamu berikan dari tantangan itu seperti apa. Itu artinya yang bisa menurut kalian itu memang bisa mengupgrade dan kalian dapatkan di sana itu apa. Justru itu yang nanti disampaikan gitu. Jadi kalau semisal itu hanya sing latihan apa sing sifatnya kemarin penugasan itu, ya itu lumrah kan loh. Kita ingin tahu nanti upgrade-nya kalian di sana seperti apa dan memang itu pantas untuk nanti jadi nilai progres kalian. Oke. Mungkin lanjut ke Salsabila, Pak. Ya, bisa lanjut. Terima kasih Pak. Ya. Nafis ya tadi ya. Nafis sama Dilan ya. Nafis, Dilan, Iya, Pak. sama Rena tadi ya. Rena. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamera? Ya, kameranya. Sudah, Bu. Tidak terlihat, belum. Operator sambil menyiapkan punya salsa. Jadi sebenarnya saya membuat itu tugas terakhir saya training sebelum masuk project. Oke. Jadi itu lebih apa ya? Pertama kali saya megang itu nganimate karakter dari studio, terus itu menurut saya paling susah karena baru pertama kali itu. Tapi alhamdulillah udah berjalan lancar sampai sekarang udah bisa. Project terakhir yang dipegang apa? Nebutnya emang nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Waktu itu kan setelah ngerjain training ini tuh ngerjain Buya, terus ngerjain itu Bumbadis, sekarang ngerjain Junior Squad. Masuk tim inti. Enggak, cuma bantu yang kerja gitu, dibagi-bagi shot. Bantu itu sifatnya gimana tuh? Bisa dijelaskan? Bantu itu kalau sekiranya yang kerja itu mendapatkan banyak shot, terus yang magang itu biasanya dibagi 2 sampai 3 shot gitu. Dengan deadline yang sama. Salsa, karakter yang ada di projectku ini idenya siapa, Salsa? Sebenarnya ini ide dari kantor, Bu. Cuma karena katanya itu biar meningkatkan buat ekspresi sama gerakannya. Boleh tahu bagaimana caramu mendapatkan ekspresi ini? Prosesnya gimana? Ekspresi yang dikasih itu sama kantor, jadi saya ngembangin dari situ. Ada proses konsultasi sama pembimbingmu? Ada. Seberapa sering? Biasanya itu sehari itu kalau sering saya apalagi kalau mepet deadline gitu sering banget konsul, soalnya biar cepat selesai gitu. Hikmah apa yang bisa kamu dapatkan selama pramagang? Lebih sabar aja gitu. Karena sering banyak problem, jadi lebih banyak sabar sama ya banyak belajar gitu. Apa problem apa itu? Kayak PC-nya tiba-tiba nge-close gitu, Pak. Oh, teknikal. Iya. Artinya kan ya bukan problem yang sifatnya personal kan atau yang ke arah komunikasi tim toh? Enggak. Ya wis, teknikal sih bisa diatasi lah. Artinya semua berproses ya Salsa ya sampai di
titik ini ya. Iya. Iya, itu ini berkaitan dengan sejarah ya Pak Indra ya, menghargai sebuah proses. Betul. Saya mau tanya ke Salsabila tadi, kenapa kok Ya. harus nunggu mepet deadline baru sering konsul? Oh, sebenarnya enggak Pak, dari awal Oh, enggak. sering cuman agak lama soalnya sama ngerjain gitu, semangat dulu. Oke. Oke. Oke, terima kasih Salsa. Ya, Bu. Siapa lagi yang di divisi 3D anim ini? Vio, mana Vio? Vio. Halo? Ya, oke. Kamera Vio. Sudah, Bu. Oke. Oke. Ojo separuh ta Vio, full. Ah, Nah, ganteng ngono lah ya. Selamat malam, Bapak Ibu Guru. Malam. 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 Ya, saya ingin menjelaskan portofolio saya yang ada di video ini. Bisa tolong di play? Nah, saya ini mengerjakan karakter Spider-Man sedang bermain basket. Awal mula saya mengerjakan ini, saya mencari referensi dari YouTube, lalu saya download, lalu saya masukkan ke aplikasi Blender. Pertama saya mengerjakan mulai dari pose to pose, habis itu ke detailing, habis itu setelah detailing saya rapikan lagi keyframe yang tidak berguna. Sekian penjelasan dari portofolio saya. Silakan Bapak Ibu Guru atau teman-teman yang ingin bertanya. Saya dulu deh. Ini Ya, Pak. dikerjakan berapa lama untuk yang Maaf, Pak. dikerjakan berapa lama? Ya. Untuk yang ini sampai ke hasil seperti ini, ya. Sekitar 2-3 hari, Pak. 2-3 hari. Oke. Ya. Kan terus dari sini apa? Lanjut ke mana? Artinya kamu masuk di apa sama studio? Dilibatkan apa? Dilibatkan project, Pak. Hampir sama dengan yang lain ya? Ya. Kalau disimpulkan 4 bulan itu, katakanlah ini sudah jalan 4 bulan, 5 bulan itu tadi. Sudah berapa project itu? Aktif. Project selama 4 bulan sekitar saya menggarap 3-4 episode project. Episode. Rata-rata per hari berapa shot? 2-3, Pak. Oh, kalau kebagian 2-3. Kalau perharinya nggarap 1 shot. 1 shot. 1 shot. Ya. Di situ kalau boleh tahu challenge-nya yang paling apa ya? Yang paling menurut kamu meres tenaga ambek utak itu sing ndek mana? Menurut saya yang masuk project, Pak. Yang di project apa? Buya? Apa? Di project Bumbadis. Apa itu ceritanya? Itu karena apa ya? Stylenya agak susah, terus sama standarnya itu tinggi. Kalau menurut saya. Sama Ngatasinya deadline gimana? mepet. Oh, deadline mepet. Ngatasinya gimana tuh? Ngatasinya saya tanya terus ke yang lebih bisa sama leader saya. Leadernya siapa kalau kita? Leadernya Mas Calvin. Oke. Terus sejauh ini hasilnya masih tetap progres ya? Ya.
Oke. Ya, Dari saya. apa Pak Sandi? Yap. Iya. Ini siapa? Devi mungkin? Vio ya? Vio tadi ya. Vio. Jangan lupa ya, Mas semua perkenalkan dulu dari kelas berapa, namanya siapa. Karena Bapak Ibu guru juga nggak hafal ini nanti ya. Kamu ada di nomor berapa nanti. Bu Devi ada masukan? Ada pertanyaan? Sementara belum, Bu. Sementara belum. Baik, saya lanjutkan lagi ya ke Rizky Karisma. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Di sini saya mau mempresentasikan soal hasil kerja saya ini. Ini dibuat waktu sudah mulai masuk project. Jadi di tengah-tengah ngerjakan project disuruh training lagi buat ngerjakan stopping. Nah, dan di sini saya membuat berdasarkan contoh yang sudah ada. Dibuat dari post to post, lalu breakdown, hingga secondary action dan lainnya. Ini dibuat sekitar dengan waktu 4 hari. Baik, hanya itu yang bisa saya presentasikan. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Ya, ini kayaknya sama ya gerakannya seperti tadi ya, Pak? Mau berlari Seperti gitu ya? punya apos, soalnya setim. Apos apa apos? Nafis. Nafis. Rizky, saya mau tanya. Kamu sudah Ya. masuk proyek apa? Masuk project Bumbadis, Bob the Train, sama barusan kemarin ngerjakan Junior Squad. Oke, rata-rata dalam 1 minggu, berapa ratus frame yang dikerjakan? Ayo, nggak ngecek tracker. Ada jumlah totalnya frame kan di tracker? Nggak ngecek tracker saya, Bu. Loh kok iso? Lah terus ya apa kalau kamu nggak ngecek tracker? Dari blocking sampai dengan final 1 minggu atau 2 minggu? Bisa seminggu, Bu. 1 minggu. Kalau ada revisi lagi bisa sampai 2 minggu. Mungkin 1 minggu setengah sampai 2 minggu. Tapi di minggu berikutnya kan ada shot yang baru kan? Iya. Ya, ayo kira-kira berapa ratus frame itu 1 minggu? Mungkin 500, Bu. 500. Oke. Mungkin Bu Devi mau bertanya? Oke. Untuk Rizky Karisma. Iya. Kan iku mau padha karo Tek Nafis ya. Sing membedakan karo Tek Nafis iki apa Pakmu? Tek Nafis. Sama, Bu. Cuman beda karakter sama pose-pose pas setelah lari. Pose-pose Setelah lari. Tapi untuk stopnya sama ya? Sama. Pose ekspresi ya, ekspresi ini juga. Iya. Oke. Cukup? Ya, kita terima kasih Rizky
Oke, Karisma, Ya, saya Bu. lanjut. Rafan animasi A. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Rafan Ahmad dari 11 Animasi A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang porto saya di Hobipa Studio. Ini porto yang saya masukkan itu berupa challenge yang dikasih dari leader sebelum masuk project. Di sini challenge-nya itu disuruh buat ngambil satu scene, fight scene untuk dijadikan animatik, dari storyboard ke animatik. Jadi untuk pertama-tama ini dari cuplikan saja ya Bu ya. Itu saya cari referensi dulu dari anime buat fight scene-nya. Terus untuk karakternya saya buat sendiri. Jadi untuk vaksin mukul-mukulnya itu saya cari di referensi dari anime. Begitu. Ini berapa detik ya, Rafan ya? Ini 5 detik Bu, tapi sebenarnya panjang sampai 30 detik. Cuma saya potong aja. Bu Non, ada pertanyaan Bu Non? Ya, Rafan, kamu sudah mengerjakan animatik untuk proyek apa saja? Saya tidak mengerjakan animatik untuk yang project. Cuma saya buat yang project itu saya buat beatboard sama storyboard. Yang animatik itu artis dari studionya. Oh, oke. Berarti untuk beatboardnya kamu yang buat lalu diedit jadi animatik oleh senior. Ya, jadi saya buat beatboard, terus dijadiin storyboard, baru terus di animatik. Gitu. Oke, terima kasih. Ya, Bu. Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan? Sebentar, Rafan. Ya, itu tadi pertanyaannya. Sing menurut kamu yang challenge-nya yang terberat itu apa? Ini sih Pak, beatboard sih Pak. Soalnya dari skrip terus ke gambar. Nah itu dari skrip itu kadang dari kliennya itu nggak ada buat suruh apa-apa, scene apa, buat action apa. Jadi kita sendiri harus mikir idenya. Kamera angle-nya dari mana, itu yang saya agak kesulitan sih. Peranan Nentuin. Konsultasi ke ini jalan nggak? Konsultasi Jalan, ke lead atau ini yang pegang siapa tuh? Yang pegang storyboard Mas Rizal. Oh, oke. Kalau disimpulkan gitu buat ngatasin tuh apa tadi yang permasalahan, katakanlah challenge-nya kayak gitu itu apa? Yang kamu temukan kalau boleh di. Saya tanya ke artisnya. Saya kayak tanya-tanya ide lah. Mas aku maunya kayak gini, bagus apa enggak gitu. Terus nanti dikasih ide sama artisnya, ya itu terus diskusi lah sama artisnya. Itu loh. Diskusi Pak. Kan ketemu tuh. Soalnya ya mungkin yang memang jadi poin progresnya itu ketika ada challenge, kalian nemukan resolusinya bagaimana, caranya bagaimana. Itu sih yang perlu kamu sampaikan juga. Jadi sebenarnya ya kamu bisa menilai upgrade-mu sendiri gitu loh. Katakanlah kalau memang dalam 5 bulan ini kalian jalan tuh nggak banyak aktivitas, nggak banyak ini juga kan ya nggak otomatis kan nggak, ibaratnya nggak ada nilai gitu, nggak ada upgrade yang esensial banget.
Ya, Pak. Sekedar gugur tugas. Oke, ada lagi nggak yang menurut kamu itu jadi pengalaman sih ini? Sudah sih Pak, itu aja cari ide itu. Ide ini ya, blocking dan eksekusi nanti gestur gitu ya? Ya, sama angle kamera itu. Terus prop juga kan dipikirkan juga propsnya. Interaksi antar karakter itu. Dapat banyak tuh sama Rizal. Iya. Mas Rizal. Oke. Iya. Oke. Makasih Rafan. Makasih Bu, Pak. Ya, Naila dari animasi A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naila agak diturunkan kameranya. Saya Naila. Sisi mana nggak kelihatan? Saya Naila Putri, absen 23 dari 11 animasi A. Jadi portofolio yang saya bikin ini termasuk dalam training yang diberikan oleh leader saya, yaitu membuat acting dan lip sync. Jadi lip sync-nya itu dari leader, terus nanti saya